Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari AKBP STI KBP Padang. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hendra SEMM. Kami dari kelompok 7 ada 4 orang anggota yang bekerja sama dalam menyelesaikan tugas ini, yaitu saya sendiri Tertila Desya Putri dengan NIM 19220106, Reza Dwi Aspita 19220084, Rani Permatasari 19220080, dan Tracy Novalia 19220081. Kami dari kelompok 7 akan membahas tentang pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja atau yang sering kita singkat dengan PHK adalah pengakhiran hubungan kerja antara perusahaan dengan pekerja yang terjadi karena berbagai sebab. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan pengertian pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara buruh atau pekerja dengan pengusaha. Penyebab terjadi pemutusan hubungan kerja. Adanya beberapa alasan penyebab terjadinya pemutusan hubungan kerja, yaitu 1. Selesainya perjanjian kerja waktu tertentu atau yang disingkat dengan PKWT. 2. Pekerja melakukan kesalahan berat. 3. Pekerja melanggar perjanjian kerja, perjanjian kerjasama, atau peraturan perusahaan. 4. Pekerja menerima PHK meski bukan karena kesalahannya. 5. PHK massal karena perusahaan rugi, force majeure, atau melakukan efisiensi. 6. Peleburan, penggabungan, perubahan status. 7. Pekerja meninggal dunia. 8. Pekerja mangkir 5 hari atau lebih dan telah dipanggil 2 kali secara patut. 9. Pekerja sakit berkepanjangan. 10. Pekerja memasuki usia pensiun. Jenis-jenis pemutusan hubungan kerja. Jenis pemutusan hubungan kerja ada 4, yaitu yang pertama pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan, yang kedua pemutusan hubungan kerja oleh pekerja atau buruh, yang ketiga pemutusan hubungan kerja demi hukum, dan yang keempat pemutusan hubungan kerja oleh pengadilan. Berikut penjelasannya. Yang pertama, pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan. Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap buruh atau pekerja dengan alasan buruh atau pekerja telah melakukan kesalahan berat. Kesalahan berat di sini maksudnya adalah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melakukan penipuan, pencurian atau penggelapan barang milik perusahaan. Yang kedua, melakukan memberikan keterangan palsu yang mengakibatkan kerugian perusahaan. Yang ketiga, mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai atau mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. 4. Melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja. 5. Membujuk teman untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 6. Dengan ceroboh atau sengaja membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan. Yang ketujuh, dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja dalam keadaan bahaya. 8. Membongkar rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan, kecuali untuk kepentingan pribadi, kecuali untuk kepentingan negara. Yang jenis kedua adalah PHK oleh buruh atau pekerja. Pekerja atau buruh dapat mengajukan permohonan PHK kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut. Yang pertama, menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja atau buruh. Yang kedua, membujuk atau menyuruh pekerja untuk melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, tidak membayar upah tepat waktu yang telah ditentukan selama 3 bulan berturut-turut. Yang keempat, tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pegawai atau pekerja. Yang kelima, memerintahkan pekerja atau buruh untuk melakukan pekerjaan di luar yang diperjanjikan. Yang keenam, memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, dan kesehatan pekerja atau buruh. Jenis PHK yang ketiga
permintaan pengunduran diri secara tertulis atas kemauan sendiri. Berakhirnya hubungan kerja sesuai dengan perjanjian kerja waktu tertentu untuk pertama kalinya. Yang ketiga, pekerja atau buruh meninggal dunia. Dan yang keempat, pekerja atau buruh telah mencapai usia pensiun. Jenis PHK yang keempat yaitu PHK oleh pengadilan. Yang dimaksud dengan PHK oleh pengadilan adalah pemutusan hubungan kerja oleh pengadilan perdata biasa atas permintaan yang bersangkutan berdasarkan alasan yang penting. Ketentuan PHK menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 153 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyebutkan pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan yang pertama, pekerja atau buruh berhalangan masuk kerja karena sakit. Yang kedua, pekerja atau buruh berhalangan menjalankan pekerjaan karena memenuhi kewajiban terhadap negaranya. Yang ketiga, pekerja atau buruh menjalankan ibadah yang diperintahkan oleh agamanya. Keempat, pekerja atau buruh menikah. Yang kelima, pekerja atau buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya. 6. Pekerja atau buruh mempunyai pertalian darah dan ikatan perkawinan dengan pekerja lainnya di dalam suatu perusahaan atau perjanjian kerja bersama. 7. Pekerja atau buruh mendirikan anggota dan pengurus serikat. 8. Pekerja mengadukan pengusaha kepada yang berwajib mengenai perbuatan pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan. 9. Karena perbedaan paham agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik atau status perkawinan. 10. Pekerja atau buruh dalam keadaan cacat, tetap sakit akibat kecelakaan kerja atau sakit karena berhubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu menyembuhkannya belum dapat dipastikan. Kompensasi bagi pekerja yang di PHK. 1. Uang pesangon, yaitu pemberian berupa uang dari pengusaha kepada pekerja sebagai akibat adanya pemutusan hubungan kerja. 2. Uang penghargaan masa kerja atau disebut juga dengan UPMK adalah pemberian uang dari pengusaha kepada pekerja sebagai penghargaan berdasarkan masa kerja akibat adanya PHK. 3. Uang ganti kerugian adalah pemberian berupa uang dari pengusaha kepada pekerja sebagai ganti istirahat tahunan, istirahat panjang, biaya perjalanan pulang tempat di mana pekerja diterima bekerja, fasilitas pengobatan dan fasilitas perumahan. 4. Uang pisah adalah pemberian berupa uang dari pengusaha kepada pekerja atas pengunduran diri secara baik-baik dan mengikuti prosedur yang telah ditentukan, yaitu ditujukan secara tertulis 30 hari sebelum tanggal pengunduran diri yang besar nilainya berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Prosedur pemutusan hubungan kerja. Adapun prosedur untuk pemutusan hubungan kerja adalah yang pertama, sebelum izin pemutusan hubungan kerja diberikan oleh panitia, pengusaha dapat melakukan skorsing kepada pekerja dengan ketentuan skorsing telah diatur dalam perjanjian kerja. 2. Dalam hal pengusaha melakukan skorsing sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, pengusaha wajib membayar upah selama skorsing paling sedikit sebesar 75% dari upah yang diterima pekerja. 3. Skorsing sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada pekerja yang bersangkutan dengan alasan yang jelas, dan kepada pekerja yang bersangkutan harus diberikan kesempatan membela diri. 4. Pemberian upah selama skorsing sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 paling lama 6 bulan. 5. Setelah masa skorsing sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 berakhir, maka pengusaha tidak berkewajiban membayar upah kecuali ditetapkan lain oleh panitia daerah dan panitia